Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali bersama Pak Halim tentang ilmu fikih. Yang kemarin kita, anak-anakku sekalian, sudah kita mempelajari tentang masalah makanan dan haram. Sekarang kita hari ini mempelajari tentang minuman halal dan minuman haram. Nah, nanti kita jelaskan apa itu pengertian minuman halal dan apa itu minuman haram. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan apa itu pengertian minuman halal dan minuman haram. Minuman halal adalah minuman yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam dan telah disepakati oleh para ulama sebab kehalalannya. Jadi, anak-anakku sekalian, minuman kita setiap hari kita minum. Nah, manusia pasti itu membutuhkan minuman. Kalau kita tidak minum, pasti kita akan mengalami lemas. Ya, kita bisa berpuasa, banyak orang yang bisa berpuasa, tetapi yang dikeluhkan adalah masalah hausnya. Maka agama kita, agama Islam mengatur dari segala hal yang memang benar itu dibutuhkan oleh manusia, yaitu minuman halal dan minuman haram. Nah, apa itu perbedaannya antara minuman yang halal dan minuman yang haram? Kalau minuman haram itu minuman yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dikonsumsi atau diminum. Maaf, ini tulisannya masih agak kesalahan. Nah, menurut syariat Islam dan juga telah disepakati oleh para ulama sebab keharamannya. Kalau di minuman halal itu boleh dikonsumsi atau diminum. Kalau haram itu yang tidak boleh. Nah, paham ya anak ini? Halal boleh, kalau haram tidak boleh menurut syariat agama Islam. Dan yang telah disepakati oleh para ulama sebab kehalalannya atau keharamannya. Begitu. Nah, kita ketahui anak-anakku sekalian, air itu terbagi berapa macam tuh? Nah, air itu sebenarnya terbagi dua macam. Yang satu air alami. Maksudnya apa? Air yang alami. Air yang benar-benar masih alami. Nah, seperti air hujan, air sumur, air sumber mata air, terus air embun, air kelapa. Nah, itu adalah air yang benar-benar dari alam, yang belum tercampur dengan zat atau benda lain. Nah, yang kedua itu air yang terkena campuran. Contohnya, air yang terkena campuran itu kena zat benda lain seperti kopi, teh, gitu, es krim, dan lain-lain. Maksudnya, yang penting air itu sudah ada campuran. Sekarang banyak minuman yang dijual-jual di toko-toko itu. Nah, itu termasuk air yang terkena campuran. Kecuali kalau air yang benar-benar itu dari alam, seperti air putih yang di botol-botol yang memang dijual-jual itu juga memang benar-benar dari air yang benar-benar alami, itu termasuk air alami. Tetapi kalau sudah ada campurannya, maka itu terkena campuran, maka termasuk air yang terkena campuran, termasuk yang sudah tidak alami lagi. Nah, kita ketahui semua yang dibolehkan atau yang dihalalkan oleh Allah itu pasti bermanfaat buat kita. Tetapi kalau yang diharamkan oleh Allah itu pasti membuat mudarat atau membuat sakit kepada diri kita.
wa yukhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 157 di penggalannya itu seperti itu. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jelas di dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu ayat 157 itu sudah dijelaskan bahwa Allah itu apabila menghalalkan pasti itu baik buat manusia. Tetapi kalau memang sudah diharamkan, dilarang oleh Allah pasti itu berakibat buruk kepada manusia. Nah, jenis-jenis minuman halal sekarang. Satu, semua jenis air atau jenis-jenis minuman halal. Satu, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Terus juga tidak mempengaruhi kesadaran akal dan tidak membuat berubahnya suatu akidah. Nah, yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya memabukkan, seperti arak telah berubah menjadi cuka. Nah, ini terkadang kita kurang memahami tentang hal ini. Nah, air tadi itu sebenarnya pas waktu biasa itu dia dibuat akhirnya dia langsung diminum menjadi mabuk, membuat mabuk orang. Tetapi kalau ada proses selanjutnya yang tidak membuat minuman tadi membuat mabuk kepada orang, dia sudah berubah menjadi zatnya dan dia itu bermanfaat dan tidak memabukkan kepada orang tersebut yang meminumnya, maka air itu bisa menjadi halal. Tetapi kalau air tadi itu memang dibuat sudah memabukkan dan diproses bisa memabukkan, maka itu tetap air tersebut hukumnya haram. Nah, yang ketiga, air atau cairan bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis, misalnya madu. Nah, madu itu kan tidak air, tapi zat cair. Ya, zat cair yang dia dihasilkan bukan dari sumber mata air, tapi dia bersumber dari apa? Ya, dari lebah tawon. Jadi itu benar-benar halal. Air atau cairan yang suci didapat dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maksudnya apa ini? Maksudnya yang keempat ini adalah air tersebut tidak dari hasil mencuri. Terkadang ada orang yang mencuri karena apa? Wah, tidak punya. Ya benar kan itu tidak punya, tetapi kan harusnya kan dengan jalan yang benar, bisa meminta atau membeli. Nah, itu. Dengan seperti itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, berikutnya membiasakan mengonsumsi minuman halal. Kita selalu pasti kita itu kalau haus pengen minum. Orang itu kadang dengan kekuatan menahan lapar, dengan kekuatan menahan haus, itu masih kuat untuk menahan lapar. Nah, kalau kita membiasakan di dalam meminum minuman air tadi yang halal, maka sebelum meminum kita harus mengucapkan basmalah. Nah, kita mengucapkan dengan kata basmalah. Yang kedua, memastikan minuman bersih, sehat, dan halal. Bahwa minuman yang kita minum itu memang benar-benar bersih dan sehat untuk badan kita dan juga sudah dihukumi halal. Kalau di toko-toko sekarang itu banyak yang sudah dikasih cap di botolnya itu adalah yang halal begitu. Kalau sudah ada tulisan halal maka itu boleh diminum atau dibeli. Yang C, memastikan tempat minuman yang baik, bersih dari najis dan wadahnya, tidak dari bahan emas dan perak. Seperti makanan yang kemarin kita bahas bahwa makanan tadi itu kalau
taruh wadah dengan wadah emas atau perak, maka itu dilarang oleh syariat Islam. Minuman juga sama. Jadi minuman pun tidak boleh diwadahi dengan emas atau perak. Walaupun nanti sampean-sampean itu orang yang terkaya raya, orang yang punya duit, yang bisa beli emas, rumahmu kau bikin dengan emas dan perak, tapi minumanmu jangan diwadahi emas dan perak. Karena apa? Tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, dilihat wadahnya itu bersih atau enggaknya. Apabila bersih dan tidak ada najisnya, maka boleh untuk wadah air minum. Yang melihat tanggal kedaluarsa lah. Kalau melihat tanggal kedaluarsa, biasanya itu minuman-minuman yang telah wadahi yang sudah terjual di toko-toko. Kalau kita di rumah kan tidak perlu ada melihat tanggal kadaluarsanya, pasti setiap hari kan kita minum dan cepat habis. Kalau yang di toko-toko itu kan lama, lama terjual, maka lama tidak dibeli orang. Maka kalau tidak lama tidak dibeli orang, maka di situ ada tanggal kadaluarsa. Dilihat itu agar tidak mengakibatkan sakit pada tubuh kita. Kemudian memilih minuman yang bersih, sehat, dan halal. Nah, itu pasti apabila kita membeli atau meminum dari minuman yang tadi, dilihat kebersihan dari minumannya. Nah, baik itu wadahnya tadi juga sehatnya buat kita dan kehalalannya. Kemudian mengonsumsi minuman yang diperoleh dengan cara yang halal. Jangan sampai kita mencuri atau merampok atau memalak kepada siapapun demi untuk mendapatkan minuman. Itu tidak boleh. Kita baiklah dengan kawan. Kalau kita baik dengan kawan, kawan pasti baiklah baik dengan kita. Nah, begitu berikutnya hikmah mengonsumsi minuman halal. Nah, sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh syariat Islam, maka itu pasti ada hikmahnya. Hikmah untuk kita, untuk semuanya. Yang satu, terhindar dari penyakit jasmani dan rohani. Nah, kalau kita minum minuman membiasakan di dalam mengonsumsi minuman halal di dalam tubuh kita, maka terhindarlah dari penyakit baik itu di jasmani maupun di rohani. Kemudian dua, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastilah kalau kita itu eh, dengan masuknya di dalam tubuh kita sesuatu yang baik, semuanya yang dari hasil yang baik, sumber-sumber yang baik, jasmani dan rohani kita menjadi baik, maka kita bersih di dalam hati dan rohani kita, maka kita berdoanya pun oleh Allah cepat diijabah. Nah, kemudian yang ketiga, memudahkan diri untuk beramal soleh. Nah, kalau semuanya baik, jasmani baik, rohani baik, pastinya hati menjadi baik. Kalau sudah hati baik, pikiran juga baik, kita memudahkan untuk diri kita berjalan atau beraktivitas atau melakukan segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi amal yang baik. Dengan amal yang baik itu termasuk menjadi amal yang soleh. Yang keempat, didekatkan pada surga Allah. Itu pastinya kalau semuanya dari nomor 1 sampai nomor 3 tadi yang disebutkan Pak Alim tadi bisa melaksanakannya, maka kita pasti masuk surga, insya Allah. Nah, kesimpulannya materi kita rangkum manusia itu sangat memerlukan air. Benar itu, manusia, hewan pun juga sama, makhluk hidup semuanya itu pasti membutuhkan air. Dengan penuh kasih sayangnya, Allah mencukupi kebutuhan kita semua. Maka kita haruslah mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Segala sesuatu itu pasti kita bersyukur. Apabila kita bersyukur kepada Allah, nikmatnya akan ditambah. Apabila kufur, maka murka
murkanya Allah. Benar. Maka kita segala sesuatu itu harus berdisyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Mhm. Ya, anak-anakku sekalian, semoga kita semua dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari pelajaran hari ini. Semoga hari ini, pertemuan kita hari ini bermanfaat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.